menjelang maghrib 22 Ramadan kita akan kaji dalam program Kurma ini, kuliah Quran Ramadan, tentang menjadi pemuda hebat. Islam itu berjaya bukan di tangan orang-orang tua. Kalian perlu ingat bahwa masa kegemilangan, masa keemasan Islam itu bukan di tangan orang-orang tua, tapi di tangan anak-anak muda seperti kalian inilah yang membuat Islam itu mencapai masa kegemilangan, berhasil mendapatkan masa keemasan berkat kerja keras para pemuda-pemuda Islam pada saat itu. 10 sahabat Rasulullah yang dijamin masuk surga hampir keseluruhannya adalah anak muda. Hampir keseluruhannya adalah anak muda. Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, itu anak-anak muda semua. Usianya rata-rata di bawah 30 semua. Mungkin yang tua hanya Abu Bakar aja. Yang lain sahabat Rasulullah adalah anak-anak muda. Bagaimana caranya mereka mampu menjadi pemuda-pemuda hebat? Ada seorang pemuda viral pada masa itu, usianya seperti kalian, masih usia belasan tahun. Usianya lebih kurang pada saat itu antara 15 sampai 18 tahun. Seusia anak SMA kelas 1. Siapa namanya? Usamah. Siapa namanya? Usamah bin Harith. Dia menjadi panglima perang. Bayangkan, di usia masih belasan tahun sudah menjadi panglima perang. Dan ketika Usamah menjadi panglima perang, Islam berhasil mengalahkan kaum kufar di tangan seorang pemuda Islam yang hebat. Abdurrahman bin Auf, seorang pemuda yang hebat, menjadi pengusaha sukses di usia yang masih sangat belia, di bawah 30 tahun usianya, tapi sudah menjadi seorang pengusaha hebat, miliuner. Utsman bin Affan, miliuner, bahkan kekayaannya sampai saat sekarang ini tercatat masih di Madinah, Mekah sana, atas nama kekayaan itu nama Utsman bin Affan. Pada saat itu beliau masih usia muda sekali, masih usia di bawah 35 tahun, masih muda-muda semua. Pertanyaannya, apa yang membuat para sahabat Rasulullah yang muda-muda menjadi orang hebat? Nah, maunya Abi juga demikian. Kalian anak-anak muda, TCA ini bukan pemuda kebiasaan, bukan pemuda kebanyakan di luar sana. Kalian adalah calon pemimpin-pemimpin masa depan. Kalian adalah calon pemuda-pemuda hebat. Bergantung bagaimana kalian menggunakan waktu, menggunakan perangkat yang Allah berikan kepada dirimu, mata, telinga, hidung, mulut, tangan, kaki, seluruh tubuhmu. Itu adalah rezeki yang paling mahal dari Allah. Cuman banyak manusia tidak mensyukurinya. Sudah kita dengar ayat-ayat yang dibacakan mulai dari kultum Isya ya, sampai tadi kultum ba'da asar. Itu adalah ayat-ayat tentang bagaimana kunci agar menjadi pemuda hebat. Pertama, bagaimana supaya menjadi pemuda hebat itu selalu ingat kepada Allah. Itu kunci utama. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Itu ayat dibacakan oleh teman kalian Fadlan, orang yang mempunyai keutamaan. Mana orangnya? Fadlan yang bacakan. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatlah kepadaku, kata Allah, maka aku pun akan ingat kepadamu. Jadi kunci utama menjadi pemuda hebat itu banyak mengingat Allah. Di tempat itikaf ini, pikiran kita ini konsentrasi fokus terhadap Allah. Jangan ingat yang lainnya. Ingat rumah, taruh anak bulik aja bawaannya. Karena ingatnya ke rumah. Itu pemuda cengeng, itu pemuda kebanyakan. Anak bulik aja cengeng. Bagaimana engkau mau menjadi pemuda hebat, baru uji dengan 9 hari aja sudah nyerah. Bagaimana kalau diajak berperang menghadap kaum kufar yang taruhannya nyawa, hidup atau mati? Di zaman Rasul seperti itu, diajak berperang pemuda-pemuda seperti ini. Bagaimana baru diajak 9 hari, 10 hari sudah nyerah duluan, anak bulik aja. Engkau pemuda pecundang, tidak cocok menjadi pemuda pemenang seperti itu.
Kalau engkau mau jadi pemuda yang menang, di tempat ini serius, sungguh-sungguh. Buktikan engkau hebat. Buktikan dirimu mampu melewati 9 hari dengan baik. Caranya bagaimana? Fadhkuruni. Ingatanmu kuat kepada Allah. Bagaimana cara mengingat Allahnya? Aqimis sholata li dzikri. Tegakkan sholat untuk ingat kepada Allah. Banyak sholat di tempat ini. Bukan banyak berkunjung. Berkunjung boleh aja, tapi jangan lebih banyak waktumu habis berkunjung ketimbang waktumu tegak untuk sholat. Di sana kalau berkunjung tuh guring di situ, tengah-tengah ngantuk lagi berkunjung, bisa kada? Coba dibuat pada saat qiyamul lail, semangatmu seperti saat berenang, gembira. Bisa nggak begitu? Pada saat tarawih, pada saat qiyamul lail, tahajud, kau tidak ngantuk, kuat berdiri, sebagaimana kau tahan berenang berjam-jam di situ. Dari habis subuh sampai jam 9 masih berenang aja masih. Berapa jam tuh? Mulai dari setengah 6 rasanya tadi itu. Sampai setengah 6. Setengah 6, setengah 7, setengah 8, setengah 9, jam 9, 4 jam setengah dalam kurang renang aja. Ada yang main bola di sana, kuat tenaga main bola. Padahal engkau sedang berpuasa. Kenapa kalau tahajud engkau terbantai di sini? Kalau udah tahajud lemah. Bagaimana engkau jadi pemuda hebat kalau mentalmu seperti itu? Kau akan jadi pecundang ke depan nanti. Jadi ini tidak main-main, menentukan. Abi bilang 10 hari terakhir ini menentukan langkah kaki kita ke depan. Sukses atau gagal engkau dalam belajar, dalam hidup ditentukan 10 hari ini. Oleh sebab itu yang pertama kuncinya fadhkuruni azkurukum. Ingatanmu banyak kepada Allah lewat sholat. Yang kedua, bagaimana cara ingat Allah? Fadzakir bil Quran. Ingat Allah tuh dengan Quran. Jangan disuruh-suruh lagi. Tumbuhkan kesadaran dalam dirimu sendiri. Ngapal, murojaah. Waktumu habis depan Quran. Abang bukan muji ya, bukan muji. Nafis hari ini 5 juz murojaah di hadapan Nabi ini. Abi sendiri yang menyimaknya. Abi bukan muji anak Abi, bukan. Tapi dia coba kalian lihat, dia tidak berenang-berenang dia. Coba kalian, Abi bukan muji, coba kalian dicontoh temanmu, maka pantas dia berhasil 30 juz. Pantas Nafis selesai 30 juz. Kalian berenang, dia nulis Quran di kamar sana. Nah. Kalian berenang, dia murojaah. Boleh aja bergembira, tapi kalian tidak larut dalam kegembiraan itu. Isi waktumu untuk jadi pemuda hebat. Semua yang merasa dirinya masih pemuda, di sini tempatnya kau membuktikan dirimu hebat. Abi kan masih anak muda juga. Abi kan masih muda, makanya Abi semangat. Abi masih muda, tidak merasa Abi tua, masih muda Abi, semangat, tegak, kuat. Gitu. Jangan kayak anak muda kayak kai, asal ngaji bersandar sana tuburing. Kayak kai, bagaimana kau mau menjadi pemuda hebat? Coba kau periksa dirimu, sudah kelas 9, sudah 3 tahun di TCA, kau sudah hafal berapa juz Quran? Ku tanya, coba Abi tanya. Engkau sudah 3 tahun di TCA nih, berapa juz kau hafal Quran? Kalau Abi tes, duduk baca 1 juz, belum tentu mampu lagi. Belum tentu mampu, duduk juz 30 aja. Abi berkeyakinan belum tentu berhasil. 5 orang lewat. 5 orang aja. Sekali duduk dia 1 juz baca. Benar baca Qurannya. Tidak ada banyak salahnya. Cuma salah 3 kali aja. Kalaupun salah cuma salah 3 aja. 1 juz saja di murojaah. Belum tentu lewat. Belum tentu berhasil. Mengapa demikian? Bukan engkau tidak mampu. Karena engkau tidak menggunakan waktumu dengan optimal. Di tempat kau belajar di sana. Dan di sini pun kau buat demikian juga. Jadi cuma pindah tempat tidur aja. Kalau kalian di sini cuma main-main, berenang-berenang, main bola segala macam, engkau cuma pindah tempat tidur. Coba kau gunakan waktu ini. Jangan malas. Fadhkuruni, kurangi berenangmu. Fadhkuruni, kurangi main bolamu. Fadhkuruni, kurangi tidurmu. Ingat Allah. Baru kau pemuda hebat. Sukses engkau datang di sini nih. Murojaah terus. Murojaah terus. Maka terlihat mulai besok sudah jarang yang berenang. Semua sibuk dengan menghafal Quran. Begitu baru hebat. Sudah jarang terlihat ada yang main bola. Semua sibuk dengan menghafal Qurannya.
baru kalian sukses, baru kalian akan jadi pemuda hebat ke depan. Kunci pertamanya, fazkuruni, ingat kepada Allah dengan sholatmu, dengan baca Qur'anmu, dengan berbuat kebaikan. Sebagaimana disampaikan oleh si Muslih kemarin, berbuat kebaikan. Hal jazaul ihsan ilal ihsan. Tidaklah balasan satu kebaikan kecuali kebaikan juga. Kalau balasannya kau menghafal Quran, balasannya kau hafal Quran. Kalau kau main bola terus, balasannya kakimu bengkak. Kalau kau berenang terus, balasannya matamu merah. Itu balasannya. Tapi kalau menghafal Quran, hal jazaul ihsan ilal ihsan. Lihat kebanyakan berenang. Merah mata. Iya kan, Abi lagi serius, terlihat mukanya dah senyum Abi. Jadi apa sih serius di bawah api, melihat muka sana. Iya. Jadi kata Allah, sesuai dengan apa yang kau lakukan. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Kalau kau di sini menghafal Quran, kau hafal Quran. Kalau kau di sini kau salat malam, kau dapat rahmat Allah. Kalau kau membaca Quran, kau dapat hidayah dari Allah. Bergantung apa yang kau lakukan di tempat ini. Kalau kau hanya main-main, main bola, berenang dan sebagainya, tidur lebih banyak, kau tidak dapat apa-apa kecuali teh mata aja. Matamu bengkak, banyak tidur di tempat ini. Ayo, sudah hari pertama kita lewat ini, sebentar lagi masuk 22 Ramadan, kencangkan ikat pinggang kita. Jangan kita kalah lagi di malam 22 ini. Buktikan jam 3 bangun semua, jam 3:30 siap semua ditegak nih. Sudah mandi semua. Jam 3 langsung mandi, segar. Sehingga waktu qiyamul tidak ngantuk matamu. Ini kada. Qiyamul gosok gigi aja kada. Mulut bau benar. Macam mana malaikat mendekat? Allahu Akbar. Lari kabur malaikat. Mulut bau. Bau liur basi. Kada sikat gigi lagi dah. Langsung wudu aja. Lari malaikatnya. Mana mau malaikat dekat kepada orang yang bau? Kada mau dekat, malaikat tuh senang yang harum-harum, wangi-wangi. Sunnah kita tuh wangi-wangi anak laki-laki. Jangan bawa masam, kada mandi. Paham semuanya? Bagaimana supaya menjadi pemuda hebat? Yang pertama syaratnya ingat sama Allah. Kau akan jadi pemuda hebat. Fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Itu yang pertama kemarin. Yang kedua, supaya engkau menjadi pemuda hebat, kau banyak melihat kekurangan dirimu. Nah, lihat orang-orang yang hebat lahir dari orang yang memperhatikan kelemahan dirinya. Tahu dia dengan kelemahannya. Kayaknya aku ini masih pemalas masih ini. Ya Allah, kenapa aku susah ngapal Quran? Masih malas aku ya Allah. Nih, orang hebat tuh begitu. Dia dapat melihat kekurangan dirinya. Kayaknya aku nih ya Allah masih masa bodoh nih. Sudah jauh-jauh dari rumah datang kemari, bawaannya malas saja, bawaannya hendak beramian aja, bawaannya hendak begawian, hendak segala macam begayaan. Nampaknya masih banyak salahku ya Allah. Astagfirullah. Dia sadar dengan kekurangan dirinya, melihat kelemahan dirinya. Dia sadar bahwa dia tidak punya apa-apa. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Ketika Allah mengeluarkan engkau dari butun ummahatikum, keluar engkau dari perut ibumu. La ta'lamuna syai'a, engkau tidak tahu apa-apa. Itu sikap kita untuk dapat petunjuk Allah, sikap kita mengatakan, aku ini belum tahu apa-apa lagi ya Allah. Orang kalau sudah merasa tahu itu susah dapat ilmu lagi. Sudah merasa berilmu sudah berdahulu. Sudah merasa tahu berdahulu, maka sikapnya masa bodoh. Orang-orang yang susah mendengar itu karena orang yang sudah merasa dia punya sesuatu. Merasa dia kaya, merasa dia pintar, merasa dia sudah baik, merasa sudah hebat. Itu membuat dia susah untuk berkembang menjadi orang yang hebat. Orang yang mampu berkembang itu dia sadar la ta'lamuna syai'a, bahwa dia tidak tahu apa-apa. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal afidah. Lalu jadikan Allah bagi dia tuh pendengaran, penglihatan, hati, la'allakum tashkurun, supaya dia jadi orang yang bersyukur. Ayo, kedua nih, yang mau jadi orang hebat, lihat kekurangan dirimu.
Lihat kekurangan dirimu. Coba kau banyak merenung tuh. Muhasabah. Menghisap diri. Melihat kekurangan yang ada pada diri kita semua. Coba bertanya. Kita banyak gak kekurangannya? Sudah lewat 21 hari masih banyak kekurangan gak? Ada yang beginilah. Ada yang itu. Ada yang gak puasa. Ada yang cemini. Ada yang kabur. Kita tahu dengan kekurangan diri kita. Dan kita tidak bisa berkembang. Semua orang yang tidak mampu berkembang itu karena tidak bisa melihat kekurangan yang ada pada dirinya. Tidak bisa dilihatnya. Kalau orang tahu dengan kekurangannya, dia pasti memperbaiki diri. Nampaknya aku masih banyak salahnya ya Allah. Aku akan berubah. Malam 22 Ramadan ini aku akan bangkit ya Allah. Akan kubuktikan bahwa aku hambamu yang baik. Akan kubuktikan ya Allah bahwa aku adalah hambamu yang benar. Begitu jiwa seorang pemuda hebat selalu menyadari kekurangan dirinya. Hati itu kalian berenang kalau sini ditutup auratnya. Jangan nongkrong berselawar handap lu lentuhut kelihatan. Berubah. Itu tidak bagus. Lu tutup aurat. Tutup. Usahakan kau pakai selawar di bawah mata kaki sini. Nah. Kalau kau nak berganti baju bagus, bawa baju mau ke WC. Kada ada orang melihat. Ini berganti baju di sini, membuka baju kelihatan pusat, kan aurat. Berselawar handap pulang. Mana dirimu di tempat seperti ini masih seperti itu? Ayo buat dirimu berubah di tempat ini anak Abi semua. Bikin perubahan besar. Di hari yang ke-21 ini buat perubahan besar dan insya Allah kita bisa berubah kalau kita mau melakukannya. Allah tidak akan merubah diri kita kalau kita sendiri tidak mengubahnya. Buat perubahan besar dalam dirimu di hari yang 21 Ramadan ini menjelang 22 Ramadan. Ayo bangkit untuk menjadi pemuda-pemuda yang selalu ingat kepada Allah. Menjadi orang yang zakirin, selalu ingat kepada Allah. Muzakir. Orang-orang yang selalu memberikan peringatan. Anta muzakir. Sesungguhnya engkau seorang pemberi peringatan. Beri peringatan dengan dirimu. Beri peringatan, zikir, ingat Allah, lihat kekurangan-kekurangan yang masih ada pada dirimu. Itu yang kedua, supaya jadi pemuda hebat. Apa yang kedua tadi supaya jadi pemuda hebat? Banyak-banyak melihat kekurangan diri. Bahasa kita tuh introspeksi diri. Nah, itu bahasa kerennya introspeksi diri. Ramadan ini bulan introspeksi diri. Man shoma ramadanan imanan wahtisaban. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa orang berpuasa dengan iman wahtisaban dan dengan hisab. Dengan hisab, dengan perhitungan. Dia lihat perjalanan hari demi hari dari 1 Ramadan sampai 21 Ramadan dia bisa melihat bagaimana keadaan dirinya. Lebih baik, sama aja atau lebih buruk? Yang tahu dirimu sendiri jawabannya. Lebih baik, sama saja atau jangan-jangan lebih buruk? Kalau lebih buruk, kita rugi, celaka kita. Celaka kita kalau sama rugi, harus lebih baik. Maka buat malam 22 Ramadan lebih baik lagi. Lebih bersemangat lagi kita menyambut ayat-ayat Allah, lebih bersemangat lagi. Giroh kita kuat menyambut ayat-ayat Allah. Itu banyak-banyak melihat kekurangan yang ada pada dirimu. Di tempat ini Habib paling kada banyak dengan nagur kada. Paling Habib melihat memandang gini aja. Paling Habib nuju aja. Itu aja Habib paling. Semua berpulang pada dirimu masing-masing. Di sini Habib katakan urusannya one by one. Allah mempersilahkan aja, silakan. Yang mau tidur-tidur terus, silakan aja kata Allah. Itulah yang kau dapatkan. Yang mau main bola terus, silakan aja. Allah tidak ada melarang. Silakan aja, itu yang kau dapatkan. Yang mau berenang, silakan, itu yang kau dapatkan. Tapi yang mau dekat sama Allah, yang mau zikrullah, yang mau koreksi diri, yang mau evaluasi diri, introspeksi diri, maka engkau dapatkan hadiah istimewa. Nanti keluar dari sini, kau keluar sebagai seorang pemenang. Engkau akan keluar sebagai seorang pemuda hebat, bukan pemuda kebanyakan. Bukan pemuda kebanyakan. Nah, buat hari-harimu dengan nilai yang terbaik. Itu yang kedua. Yang ketiga. Cukup 3 aja. Yang ketiga, supaya engkau jadi pemuda hebat, bikin program. Buat program.
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang beriman, bertakwa kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Dan hendaklah setiap orang mempersiapkan. Hendaknya setiap orang itu bertanya apa yang telah dia lakukan, apa yang telah dia siapkan, apa yang telah dia programkan untuk hari esoknya. Diprogram. Jadi orang beriman hidupnya terencana. Direncanakan hidup itu. Bangun jam berapa, apa yang digawe. Di sini buat rencana, buat target apa yang mau kau capai, bikin rencana. Engkau sudah punya buku IP itu, indeks prestasi. Ada tidak rencananya dibuat? Selama 10 hari di sini, apa yang ingin kau hasilkan di tempat ini? Berapa juz yang mau kau bawa pulang setelah pulang dari sini? Bagaimana salat malammu? Bagaimana tarawihmu? Bagaimana akhlakmu? Bagaimana sikapmu? Bagaimana indera otak hatimu? Diprogram. Tadi kan ditutup dengan ayat yang dibaca oleh Sulaiman tadi ya, terakhir ya. Iya, Sulaiman terakhir. Ditutup dengan ayat untuk orang beriman itu agar dia bertanya apa yang telah dia kerjakan untuk hari esoknya. Artinya direncanakan, bikin rencana, bikin program. Malam ini kita buat program. Bangun jam berapa? Hah? Jam 3 bangun. Nanti jam 3. Nanti mulai besok-besok mulai naik lebih cepat lagi. 2:30 kita bangun. Siap semuanya? Siap. Bagaimana pemuda-pemuda hebat siap? Siap. Gitu dong, pemuda hebat harus semangat ajak perang. Bukti taatnya kita sama Allah begitu. Diajak Allah untuk berjuang. Siap ya Allah. Ready for use. Kami siap. Walaupun kami capek, walaupun kami ngantuk, siap. Ketika Allah memerlukan, memanggil kita semua. Ya ayyuhallazina amanu, siap ya Allah. Kami datang menyambut seruanmu. Begitu orang beriman. Dia siap dipakai oleh sang majikannya. Sebagaimana kuda. Sebagaimana al-adiyat, kuda perang. Kuda perang itu kalau sudah majikannya memerlukan, walaupun jam 1 malam, naik majikannya. Ayo kita jalan. Jam 1 malam, jalan kuda. Walaupun melewati sungai, walaupun menaiki gunung, walaupun dalam keadaan meriang-meriang kuda tadi, selagi dia bisa jalan, kuda jalan mengantarkan majikannya sampai ke tujuan. Kecuali dia tidak mampu jalan lagi, baru kuda digelepok langsung kuda. Kada kawat lagi, nyerah kuda. Tetapi selagi dia bisa berjalan, kuda akan terus berjuang membawa sang majikan untuk sampai ke tujuan. Taatnya kuda kepada majikan. Maka dalam Quran ada surah Al-Adiyat untuk diajarkan kepada kita semua. Kuda itu cuma tidur di kandang kuda. Kuda cuma makan rumput. Kuda cuma minum banyu sungai aja kuda tuh. Kalian minum apa di sini? Macam-macam yang diminum. Makan. Ada semangka, tuh semangka bentar lagi. Macam-macam makanan. Ada kurma, ada ayam, ada ikan, macam-macam makanan. Kuda cuma makan rumput aja. Tidurnya di kandang kuda. Kalian tidurnya di kasur empuk. Tapi kuda walaupun begitu siap dipakai ketika diperlukan majikannya. Masa kita orang beriman tidak siap ketika dipanggil Allah? Qum fa'anzir, bangun, berikan peringatan. Qumil laila illa qalila, bangun pada malam hari. Sedikit memang orangnya. Orangnya itu adalah pemuda-pemuda hebat yang ada di TCA ini. Yang sedikit pemuda mampu bangun malam itu ada di TCA ini. Di saat yang bersamaan coba lihat pemuda-pemuda tuh sibuk ke pasar Wadai aja. Banyak pemuda ke pasar Wadai. Malah semakin bulan puasa semakin bersemangat kelakuan. Nongkrong berpacaran di pinggir sungai depan Sabilal tuh banyak bener orangnya. Tuh. Tetapi kalian adalah pemuda-pemuda hebat ini. Kudanya tapi jadi kuda yang al-adiyat, kuda perang. Jangan jadi kuda lumping. Kuda lumping sempoyongan, mabuk. Ada jelas namanya kuda lumping. Ini kuda perang atau kuda lumping nih? Al-adiyat. Al-adiyat, kuda perang yang gagah. Jangan jadi kuda lumping makan beling, kesurupan. Kuda lumping kan kesurupan.
Nah, coba kalian jadi pemuda hebat. Yang ketiga, supaya menjadi pemuda hebat, buat program. Malam hari ini program, jam 3 bangun, setengah 4 tank sudah mulai Qiyamul. Semalam kita kan kalah kita. Jam 4 kurang 15 menit baru mulai. Karena waktu jam setengah 4 abang lihat, nah masih sedikit orangnya. Belum kumpul. Coba malam hari ini. Kita bangun jam 3, sebelum mulai jam setengah 4, sudah ramai sini sudah. Sudah ramai, begitu jam setengah 4 tepat tegak kita di hadapan Allah. Bangun Qiyamul Lail, bikin program. Selesai itu sahur. Habis sahur kita siap-siap subuh. Habis subuh ada kultum. Habis kultum kita tadarus rame-rame. Nah, tadi kan langsung berenang. Subuh ini coba buat program. Masuk halakoh dulu. Tadi kan karena masih pemanasan. Subuh ini tingkatkan lagi. Jadi habis misalnya kita keliling, langsung halakoh semua mendabirnya. Sampai buat misalnya jam 7, sampai syuruk tuh nah. Ini kalau ada yang langsung guring, ada yang langsung berenang. Nah, coba subuh hari ini kan lebih berjuang nih, buat program. Jam 9 istirahat tidur. Setelah tidur jam 9, tidurlah 2 jam dikasih waktu. Jam 11 bangun lagi, sholat duha. Gitu dong. Coba angkat tangan. Siapa yang tadi sudah sholat duha pagi tadi? Siapa yang angkat tangan? Yang sempat sholat duha pagi tadi? Coba berapa orang-orangnya? Ada berapa orang yang sholat? Anak-anak mudanya aja nih. Anak-anak muda aja. Ada berapa orang? Coba, Abi mau tahu. Hah? Ada enggak? Berapa orang? Nah. Yang lain mana? 1, 2, 3, 4. Lihat, kalau Arif, Abi tahu sama Abi sini kan Arif? Oh, tadi Abi tadi sini. Coba lagi. Coba buat subuhnya begitu. Habis kalian kita tadi tadarusan, masuk halakoh, murojaah setor hafalan, persiapan untuk ujian. Persiapan nanti ada Selasa, Rabu, Kamis, 3 hari ujian hafalan kalian. Diuji hafalannya. Kayak hafalan Quran selama di TCA ini bujur kada hafal Quran. Diuji nanti itu persiapan. Bikin program, maka subuh ini mulai ketat. Habis tadarus, murojaah dulu di halakoh masing-masing. 1 jam, setengah jam, selesai. Silakan dulu yang mau istirahat, mau berenang, mandi, tidur. Paling lambat sekali jam 11 sudah bangun. Itu lambat benar. Usahakan kalau kawat jam 10 bangun. Sempat kita sholat duha 8 rakaat. 8 rakaat sholat duhanya. Kalaupun kada 2 rakaat barang 2 rakaat kah sholat duha. Masa sama aja di Banjar. Di sana kada sholat duha, di sini kada sholat duha juga. Pindah tempat tidur aja namanya. Ya, buat subuh ini lebih berkualitas lagi. Kalian buktikan bahwa kalian adalah pemuda-pemuda yang memang pantas dibanggakan. Allah dan malaikatnya membanggakan para pemuda-pemuda yang hatinya terpaut ke masjid, hatinya terpaut ke Quran, hatinya terpaut zikrullah. Itu Allah senang melihatnya. Malaikat pun memuji pemuda-pemuda yang hebat. Datangan pemuda-pemuda seperti ini, insya Allah kejayaan Islam akan bangkit kembali. Di tangan kalian semua, para pemuda-pemuda. Ayo semuanya berjuang lagi. Jangan jadi anak mama, anak papa, cengeng, manja. Anak bulik aja, itu anak mama, manja. Jangan manja, kalian kuat, gagah ya. Hah? Kalau kalian pengen pulang-pulang, kalian belajar sama Nanda tuh. Nanda tidak bisa pulang dia. Karena jauh. Kuat dia di sini. Setahun dia tidak dijenguk oleh orang tuanya. Kalian kan setiap minggu datang terus. Nanda tidak didatangi, kuat dia, biasa-biasa aja. Masa kalah sama Nanda? Coba lagi. Ilun, mana Ilun? Nah, iya, kalian kuat berjuang di sini, serius. Ya, mudah-mudahan malam ini kita buat lebih baik lagi. Jadi kesimpulan, tadi kan kesimpulannya, yang tadi kan ceramah kan, kesimpulan, langsung sih. Pertama, kunci menjadi pemuda hebat adalah zikrullah. Semuanya zikrullah. Yang kedua, kunci pemuda hebat introspeksi diri. Coba introspeksi diri. Yang ketiga, menjadi pemuda hebat, buat program. Programmer. Engkau menjadi seorang programmer, membuat program-program kehidupan supaya kau sukses ke depan nanti. Mari sama-sama kita berdoa. Semoga pertemuan kita di sore hari ini dirahmati Allah, dan semoga Allah senantiasa
memberikan kekuatan kepada kita semua mampu menuntaskan tugas Ramadan sampai selesai. Al-Fatihah.